Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yung Nur Jayanti dengan NIM C1C020154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran konvensional. Adapun beberapa materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu pengertian anggaran konvensional, yang kedua ciri-ciri anggaran konvensional, yang ketiga karakteristik anggaran konvensional, dan yang keempat kelemahan dan kelebihan anggaran konvensional. Baiklah, untuk yang pertama itu pengertian anggaran konvensional. Anggaran konvensional adalah anggaran berdasar kegiatan atau activity based budget. Anggaran berdasar kegiatan menggunakan metode penghargaan pokok berdasar kegiatan activity based costing. Anggaran berdasar kegiatan dapat digunakan untuk menyusun anggaran tetap. Penyusunan anggaran konvensional atau tradisional terdiri atas anggaran fungsional yang menggunakan metode pengharga-pokokan penuh dan anggaran bersifat yang menggunakan metode pengharga-pokokan variabel. Yang kedua yaitu ciri-ciri anggaran konvensional. Anggaran konvensional memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu cara penyusunan anggaran berdasar pendekatan incrementalism. Yang kedua yaitu struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang ketiga yaitu cenderung sentralitis. Yang keempat yaitu bersifat spesifikasi. Yang kelima tahunan, dan yang keenam menggunakan prinsip anggaran bruto. Yang ketiga yaitu karakteristik anggaran konvensional. Adapun karakteristik anggaran tradisional atau konvensional adalah yang pertama yaitu sentralitis, yang kedua yaitu berorientasi pada input, yang ketiga yaitu tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, yang keempat yaitu line item dan incrementalis, yang kelima yaitu batasan departemen yang kaku atau rigid departemen, yang keenam yaitu menggunakan aturan klasik, yang ketujuh yaitu vote accounting, yang kedelapan yaitu prinsip anggaran bruto, dan yang kesembilan yaitu bersifat tahunan. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan anggaran konvensional. Kelebihan anggaran konvensional yang pertama, mendorong perencanaan dengan membantu manajemen dalam menetapkan tujuan yang realistis, memerlukan rencana tindakan tertentu untuk memenuhi tujuan tersebut. Penganggaran membuat manajer mengantisipasi dan mengajukan pertanyaan bagaimana jika. Yang kedua yaitu mendukung komunikasi dan koordinasi untuk mengusulkan dan menyepakati anggaran memerlukan kegiatan organisasi untuk dikoordinasikan dan komunikasikan, terutama tentang kegiatan yang memengaruhi hasil. Yang ketiga yaitu mengevaluasi kinerja. Jika anggaran disusun dengan baik, dapat memberikan fakta rinci untuk tahun anggaran berikutnya, sehingga lebih mudah untuk menetapkan tujuan dan menjadi alat penting untuk pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu memotivasi karyawan sebagai proses atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang jelas. Kekurangan anggaran konvensional. Mereka mahal dan memakan waktu untuk disatukan. Yang kedua yaitu anggaran tradisional jarang berfokus pada strategi dan dapat bertentangan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada kendala responsivitas dalam penganggaran tradisional dan seringkali ada hambatan untuk berubah. Yang keempat, yaitu nilai tambah dalam penganggaran tradisional sangat kecil. Yang kelima, fokus ditempatkan pada pengurangan biaya dan bukan pada penciptaan nilai. Yang keenam, pembaruan dan pengembangan anggaran jarang terjadi dan biasanya diperbarui setiap tahun. Yang ketujuh, mereka sering didasarkan pada dugaan dan asumsi yang tidak didukung. Yang kedelapan, yaitu perintah dan kontrol mereka diperlukan secara vertikal. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.